Di dalam tubuh kita, terjadi proses yang tidak pernah berhenti, tak terlihat oleh mata, namun menentukan kehidupan. Setiap detik, jutaan sel bekerja, tumbuh memperbaiki diri, dan beregenerasi agar tubuh tetap dapat berfungsi dengan baik. Di balik semua itu, terdapat proses luar biasa yang disebut pembelahan sel. Mari kita pelajari lebih lanjut. Mengapa mitosis terjadi hanya satu siklus, sedangkan meiosis 2 siklus? Sebelum memahami mengapa mitosis hanya berlangsung dalam satu siklus pembelahan, kita perlu melihat bagaimana proses mitosis terjadi di dalam sel. Pada tahap profase, kromatin mulai memadat membentuk kromosom yang terlihat jelas. Selanjutnya, nukleus perlahan menghilang. Benang spindel mulai terbentuk dan mulai menangkap kromosom untuk mengatur posisinya. Pada metafase, seluruh kromosom berjajar rapi di bagian tengah sel sebelum dipisahkan. Memasuki anafase, kromatin saudara ditarik menuju kutub sel yang berlawanan agar terbagi secara merata. Pada tahap telofase, membran inti kembali terbentuk dan kromosom mulai mengendur. Terakhir, sitoplasma membelah dan menghasilkan 2 sel anak baru. Di dalam tubuh, mitosis berperan penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak atau mati. Karena tujuan utamanya adalah menghasilkan sel tubuh baru yang sama, persis dengan sel induknya, mitosis cukup berlangsung dalam 1 kali pembelahan. Lalu mengapa 1 kali pembelahan sudah cukup pada mitosis? Pada metafase mitosis, kromosom berjajar satu persatu di tengah sel. Ketika ditarik menuju kutub yang berlawanan, masing-masing sel langsung memperoleh salinan kromosom yang lengkap. Karena pembagian kromosom telah selesai dalam 1 kali proses, mitosis tidak memerlukan pembelahan kedua. Berbeda dengan mitosis, meiosis merupakan pembelahan sel yang bertujuan menghasilkan sel kelamin dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Perbedaan paling penting antara mitosis dan meiosis terlihat pada tahap metafase. Ketika kromosom homolog berpasangan, terjadi crossing over, yaitu pertukaran materi genetik yang menghasilkan variasi genetik baru. Selanjutnya, sel memasuki metafase pertama. Pada tahap ini, kromosom homolog berjajar secara berpasangan di tengah sel. Pada anafase pertama, pasangan kromosom homolog dipisahkan ke kutub berlawanan, tetapi kromatid saudara masih tetap menempel. Karena kromatid saudara belum terpisah pada pembelahan pertama, meiosis memerlukan pembelahan kedua. Masing-masing sel memasuki meiosis kedua untuk melanjutkan proses pembelahan. Pada metafase kedua, kromosom kembali berjajar di tengah sel. Pada anafase kedua, kromatid saudara akhirnya dipisahkan menuju kutub yang berlawanan. Memasuki telofase kedua, membran inti kembali terbentuk dan pembelahan sel selesai. Melalui 2 kali pembelahan, meiosis menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya.